bagian jiwani 7 tingkat. Bagian roh 7 tingkat. Nah, kita kerap kali bisa tahu nih apa? Kalau sudah jadi buah. Artinya sudah dinyatakan dalam dunia daging. Nah, itu tingkatan-tingkatan itu tahu nanti kamu. Jadi kamu enggak usah tanya, aku di mana ya? Nilai sendiri, enggak usah. Kamu nanti kalau kamu rendah hati, kamu tahu, oh tahu-tahu, oh aku kok wis tingkat sini. Tuhan nanti ngasih mimpi, ngasih tahu, oh kamu sekarang sudah di sini. Nah, kalau hamba Tuhan itu jatuh, dari tingkat mamanya dia sudah tingkat 7. Jatuh dosa, melorot, enggak 0, enggak melorot. Jadi melorot itu juga tergantung jatuhnya banyak atau sedikit itu tergantung. Nah, jangan menilai kalau orang hamba Tuhan itu jatuh dalam perzinaan itu yang paling berat. Tidak. Uang itu lebih berat, tapi yang paling berat kesombongan. Makanya sekarang di tingkat 1 di sana itu banyak hamba-hamba Tuhan besar. Tingkat 1. Kenapa? Padahal itu dulunya tingkat 10, tingkat 9. Rontok habis tinggal tingkat 1. Kenapa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu jatuhnya setan di situ. Nah, salah satu contoh kamu punya karunia pengusiran setan seperti yang saya katakan tadi. Kamu pakai tanpa Tuhan, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu diberkati dalam usaha, berlimpah-limpah duit. Terus kamu ada orang atau hamba Tuhan bilang, segitu saja kok Pak. Kecil. Bilang begitu, kalau karena dia itu mengenal akan kebesaran Tuhan, tidak salah. Tapi kalau dia berdasarkan dia ngomong gitu karena dia punya, salah. Nah, tipis toh, susah. Gak bisa saudara. Jadi tetap jatuh, tapi bisa sampai ngetop atau tengah bisa. Tapi biasanya kalau selama masih di dunia itu jatuhnya sedikit. Tapi kalau ini tidak sadar, tidak bertobat, terus tambah ya mentok. Sampai akhirnya terhilang. Jadi hamba-hamba Tuhan banyak yang ada di alam maut sekarang. Karena tidak sadar. Kenapa? Kesombongan. Nah, hati-hati. Makanya kalau kamu sedikit-sedikit ditegur, sedikit-sedikit jatuh disadarkan, itu untung. Banyak hamba Tuhan kamu kepengennya peka terhadap Tuhan atau peka terhadap dosa. Ayo, yang kamu cari peka terhadap siapa? Tuhan dah? Salah. Kamu peka terhadap dosa, otomatis peka terhadap Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Ini tak alami aku dewe. Aku bilang, aku tadi salah apa sih Tuhan kok tidak ada sejahtera? Lah kamu ngomong apa? Salah ngomongnya salah. Aduh Tuhan, wong salah sedikit gitu. Kalau kamu tidak peka terhadap dosa, kamu tidak akan bisa peka terhadap aku. Karena aku kudus. Jadi otomatis, jangan kamu nyari peka terhadap Tuhan, tidak bakal ketemu. Tapi kalau kamu peka terhadap dosa, bertobat, setiap saat ketemu Tuhan. Luar biasa, tambah peka. Nah, maksudnya tambah peka itu gini. Tuhan gak usah ngomong, tapi kamu ngerti. Ngerti? Jangan peka itu, Tuhan ini denger piye ngomongnya. Kowe nanti denger suara Tuhan pun gak bisa bedake, itu setan apa Tuhan. Bayangin, aku ngalami sendiri itu tidak bisa ngerti. Dan ketemu sendiri secara fisik maupun roh, tidak bisa bedain. Omongannya pun tidak bisa bedain.
Dia ngomong gini, Yusa, suaranya persis Tuhan Yesus. Manggilnya sama Yusa. Ngomongnya Alkitabiah. Piye bedanya nih? Bisa. Dia bilang, Yusa, kamu sudah dididik Tuhan. Loh, kamu sudah diajar. Ya, sekarang kamu harus janji. Janji apa? Aku bilang, aku sah manggil Tuhan. Janji apa Tuhan? Kurang ajar kan? Tak panggil Tuhan loh setan. Jadi tidak salah, tidak, karena aku tidak tahu. Kamu harus berjanji kepadaku, kata dia. Kamu harus melakukan firman Tuhan dengan benar. Oh, Alkitabiah enggak? Bayangin. Wah, saya nerima gitu. Pikiran saya itu berbunga-bunga. Karena bilang, ya logis toh ya. Wong aku ini kepingin menyenangkan hatimu. Jadi melakukan firman Tuhan dengan benar. Tapi saya punya kelebihan satu. Tanya Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, ya logis toh ya. Tuhan Yesus tanya sampai aku Tuhan. Supaya aku melakukan firman Tuhan dengan benar. Berjanji lagi. Ya logis toh ya Tuhan. Roh Kudus jawabnya apa? Jangan cepat-cepat jawab. Oh, kaget dong. Kenapa Tuhan? Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang mengajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang menjadikan kamu hambanya siapa? Tuhan Yesus. Pikir toh, kalau segala-galanya Tuhan Yesus, kok kamu yang janji? Sadar saya. Ya. Wah, aku kejebak ini. Tapi aku belum tahu deh setan. Aku bilang, nggak lucu ya Tuhan Yesus. Aku bilang, tak tuding. Nggak lucu ya Tuhan Yesus. Segala-galanya kamu yang bikin aku kok. Aku yang suruh janji. Muncul Tuhan Yesus yang asli. Wih, kaget aku. 2 jejeran persis. Tak liatin, rambutnya podo, motone podo, sampai ujung kakinya podo. Waduh, aku bilang, iki sing ndi? Aku bilang, Tuhan Roh Kudus, ini kok ada Tuhan Yesusnya 2? Ini piye Tuhan? Nanti kamu tahu. Tidak dijawab. Yang datang belakangan ngomong, Iblis, duk, dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia, bukan dia yang harus berjanji kepadamu. Agak ngerti aku, loh Tuhan jadiku setan. Iya, setan ini jawab bilang, ya sudah, pergi hilang. Aku bilang, Tuhan, terus aku nyembah. Tuhan Roh Kudus tak sembah. Ya sembah, nyembah. Tuhan, kenapa sih Tuhan kok engkau biarkan setan itu menguji aku, mencobai aku. Dia minta izin mencobai kamu. Lah aku tidak salah tadi jawabku bilang iya piye. Satu. Lah kok engkau izinkan? Aku tahu karena engkau bergantung kepada Roh Kudus dan nurut. Aku tahu kamu bisa mengatasi. Ngerti saudara? Tadi tidak bisa. Ya. Bagaimana untuk menjadi orang pilihan Allah dan bukan sekedar dipanggil? Bagaimana menjadi orang pilihan Allah? Jadi dia mau jadi pilihan Allah dengan caranya dewek. Itu kurang ajar. Jadi tidak bisa. Yang memilih dia, yang menetapkan dia, kayak mau jadi piye supaya jadi. Tidak bisa. Ya tidak ada apa-apa. Yang penting kamu datang, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, jadi aku datang dengan apa adanya, aku ada. Jadikan aku apa Tuhan, maumu aku jadi apa. Ya wes. Kalau kue dijadike isi perut, loh, kamu ini kan anggota tubuh Kristus toh? Tapi kepengenmu jadi apa? Hah? Tangan, kepala, mata, telinga, kaki, sing kelihatan toh? Tapi kamu tidak pernah mikir toh? Lah wong tubuh Kristus itu ora luar toh, isi perutnya.
jantungnya. Loh, sebab jangan salah ngerti loh. Di dalam dunia roh ada roh. Jangan lupa loh. Alkitab yang ngomong. Kendaraan Allah, di tahta Bapa itu bawahnya kerubion, kerub yang 4 wajah. Di dalamnya ada roda. Di situ dikatakan itu rohnya para kerub ini. Ngerti? Di dalam roh ada roh lagi yang lebih kuasa. Jadi anggota tubuh Kristus itu tidak hanya yang kelihatan, tangan, kaki, isi perut. Ada. Ngerti? Nah, kalau kamu dijadikan isi perut, penting enggak? Tapi enggak kelihatan. Ya toh? Nah, kamu mau enggak? Nah, ini masalahnya. Kalau kamu masih mau, enggak mau, itu namanya masih sombong, ngatur Tuhan. Lah dijadike perut ya wis apik to lumayan. Wong terima makanan. Ya toh? Ngolah makanan dibuat tubuh Kristus. Loh. Ngerti? Enak toh? Nrimo diolah salurke lagi. Berilah, maka kamu akan diberi. Enak. Jadi pendoa itu tidak kelihatan. Itu anggota tubuh Kristus yang di dalam pendoa itu. Dengan doa-doanya. Nanti kedudukannya ndok kono tinggi. Yang nampil Tuhan bilang sudah dapat upah di dunia. Makanya aku sekarang disimpan. Nggak usah nampil, Tuhan bilang. Enak, nongkrong mbak aku aja. Kowe butuh apa tak kasihi. Pengen apa tak kasihi. Nggak usah posek. Aku bilang enak ya Tuhan. Iya. Sehat. Tapi gimana ngomong. Tuhan bilang ya sana pergi. Pengen jalan-jalan. Aku diundang ke Amerika sebulan suruh jalan-jalan. Tapi aku bilang, aku udah kepengen Tuhan. Ya udah kepengen ya wis. Tolak sana. Aku enak mulai kok. Aku mulai surga ra entuk. Belum waktune Tuhan bilang. Ya karena guru-guru akeh sing sembahyang itu. Wah. Aku itu diundur-undur terus sampean. Aku bilang ini orang bikin Tuhan, bikin sengsara toh. Oh tapi ora sak kowe ora sengsara, enak. Ya tapi aku kepengin mulih. Engko waktune. Jadi Tuhan itu semua dimulai di dunia sampai ke surga gitu. Jadi enak saudara, sudahlah. Rileks, santai. Bagaimana caranya agar kita tetap mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan dan manusia, sementara pelayanan yang kita jalani sedang berkembang sangat dahsyat? Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Bagaimana bisa tetap rendah hati? Itu yang susah. Sebab kamu tidak akan bisa rendah hati tanpa firman. Kalau kamu banyak firman, banyak ngalami, nah, lalu tambah kenal Tuhan, kamu baru bisa rendah hati. Kenapa? Karena kamu seperti Tuhan. Sebab mau ngomong apa, mau lakukan apa, tanya, Tuhan ini piye? Sebab rendah hati itu bukan rendah diri. Bukan lemah lembut. Ngerti tidak? Bukan lemah gemulai. Tapi lemah lembut. Jadi yang dimaksud lemah lembut itu
mau diajar, mau menerima orang lain, merasa dirinya tidak ada artinya apa-apa, orang lain lebih bisa. Sehingga ini, pertanyaan ini ada hubungannya. Umpamanya, kamu sedang mengelola berkembang. Nah, terus ada orang khotbah. Terus kamu duduk dengerin. Kamu ngomong kadang, sudah ngerti. Nah, itu sombong. Terus kamu bilang, kok sampai situ saja. Khotbahnya dangkal. Sombong. Jadi kalau ada orang khotbah, siapa saja, kadang-kadang anak sekalipun, kamu harus berdoa, Tuhan, dia mau pakai buat aku ngerti apa bagian saya. Pasti kamu dapat sesuatu. Itu saya alami dewek. Siapa saja yang khotbah, saya selalu doa. Berikan aku bagianku Tuhan supaya aku ngerti. Jadi aku pulang selalu sukacita karena apa? Dapat berkat. Nah, itu. Rendah hati itu sebetulnya sama dengan kasih. Itu sebetulnya apa? Nurut Tuhan. Itu rendah hati. Karena apa? Kalau kamu nurut tuntunan Roh Kudus, kamu pasti dapat menyenangkan hati Tuhan dan sesama manusia. Tapi, ada tapinya loh. Tidak, kalau manusia itu kadang-kadang sesaat orangnya itu kesinggung. Tapi kalau kamu nurut Tuhan, nanti diberi pengertian orang itu balik. Ini contohnya aku. Semua orang pertama kali ketemu aku pasti ngomong aku sombong. Sebab lihat penampilannya, gayane, itu orang sudah sombong amat. Pasti itu. Lah memang bawaannya miskin piye? Meh tak hehehe, ndak iso. Terus ketemu wong bilang hehehe, ndak iso. Aku ketemu wong piye? Alami. Ndak iso aku. Tapi orang itu selalu gitu. Tapi nanti kalau sudah, ya tidak kesinggung wongnya. Aneh loh, gue kok tidak kesinggung. Oh aku pertama kali jengkel Pak. Tapi agak keluar 3 langkah, Tuhan yang ngomong. Kenapa dia bertindak gitu, gini-gini. Oh pantesan. Aku ini sakit tidak mau ditili orang. Saya ditilih malah jengkel. Nah, temanku baik, aku pada waktu menginjil tuh tidur di rumah dia 4 tahun. Aku sakit, dia datang. Mau sembahyang buat saya. Aku bilang, wong ngomongnya ndak isa. Apa ndak isa? Itu ada tamu. Sejorong tamu. Bingung. Berarti tak suruh pulang. Orang kesinggung piye? Sombong amat. Aku bilang, oh Tuhan aku sombong, piye tah Tuhan. Tapi ya wis ben lah Tuhan. Oh memang aku salah. Kesinggung sementara. Wis bar ya apik itu. Terus waktu Tuhan bilang, "Kowe datang." Ya, datang. Kowe kesinggung ya? Dhisike yo. Tapi saya ini ora. Kenapa? Nah, aku ngerti ya, watakmu memang model gitu. Jadi diberi pengertian, dibela Tuhan. Nah, itu untungnya kalau kue dekat dengan Tuhan tuh begitu. Jadi tidak usah khawatir, santai aja. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa itu jodoh dari Tuhan? Itu pertanyaan klasik yang selalu ulang-ulang terus.
Karena barang klasik itu, antik itu mahal. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu jodoh Tuhan? Itu ada beberapa macam banyak. Bisa mimpi, bisa dapat penglihatan, bisa Tuhan ngomong. Ya toh? Bisa juga karena pergaulan. Lama-lama kamu bisa, oh aku tahu ini jodohku. Nah, itu yang penting itu sebetulnya bukan bagaimana aku tahu kalau itu jodohku. Itu bukan itu. Karena kalau kamu gelinding saja nanti mesti tahu dewek. Yang membuat kamu tidak tahu tuh ya pikiranmu ini. Nanti Tuhan ngomong, terus kowe bilang, ya dek Tuhan. Dek setan, piye bingung lah. Kowe mimpi, ya dek itu Tuhan. Dek aku dewek, wong aku wis mulai ketarik. Bingung, tidak bisa. Yang penting kamu bilang, Tuhan, kalau itu jodohku, aku mau terima apa enggak? Nah itu yang penting. Nah, kalau kowe tahu itu jodoh, tapi kowe tidak mau terima, boleh enggak? Boleh. Nah yang susah itu kalau Tuhan ngomong tegas, pasti, saya pastikan 100% kamu enggak bisa terima. Ngerti? Kenapa? Sebab yang diberikan Tuhan itu pasti tidak yang sesuai dengan kamu minta. Ini contohnya aku dewek. Aku mau 17, ora pernah mikir. Jodohku sapa? Nglambangi apa ndak? Karena apa? Wong aku udah punya kepengin. Wong aku makanya bilang, tek kue kepengin, Tuhan ini ndak kepengin. Tek kue ndak kepengin, Tuhan ini mau. Nah itu sing repot. Nah aku udah kepengin. Nah Tuhan ini malah ngasih mimpi. Ada perempuan muda jalan. Malah aku dalam mimpi loh. Perempuan kerempeng. Melakukannya kayak jaran jendit-jendit. Jadi aku malah gini, mimpi itu orang. Tuhan, aku lihat perempuan loh, jalannya jendit gitu, perempeng ngono si Tuhan, pakai ekor kuda, pakai rok kembang-kembang. Siapa si Tuhan itu? Kok mau tunjuk ke aku kok ngimpi aneh ngono, aku bilang. Tuhan dia ngomong, itu jodohmu. Yang bener, aku bilang. Kowe itu kan ngerti keinginanku. Aku kan kepingin perempuan sing moloh. No Tuhan. Ojo krempeng kaya ngono tipis. Kayak papan ngono aku. Tapi lalu dia jawab lagi, itu jodohmu yang paling cocok. Nah, karena aku tidak berani sama Tuhan, ya bilang, ya wes sukamu, tapi tidak pernah nyentel. Nah, itu gitu. Jadi aku ketemu calon istriku pun tidak tahu, karena apa? Tidak dipikiri. Padahal aku ketua kelas, dia wakil ketua kelas. Setahun tidak ngerti, kenal. Ya biasanya tak marahi malahan. Cepet, sana ngambil kapur. Wah itu piye? Suatu saat saya duduk di depan kelas, kurang 5 menit, kapur belum diambil. Saya bilang sama dia, Cat, kapurnya belum diambil. Oh ya, maaf. Jalan deh. Wajik. Pas yo ning ngarepku. Wajik. Terus langsung mimpiku kelengan, roke kembang-kembang kaya ngene, nganggur ekor kuda. Aku bilang, hah? Lalu Tuhan bilang, ya dia itu. Wah,
Sampai temanku di sebelah bilang, ada apa? Hehe, tidak ada apa-apa. Dan jangan mengira kalau kue nanti sudah tahu, terus dong orang itu seneng. Tidak. Dan jangan sekali-kali kalau kue sudah tahu, terus buat cedai. Kue jodohku, ngawur itu namanya. Apalagi kalau perempuan sing ngomong, laki di mana? Kue jodohku, kok enak? Gak bisa. Diem. Aku ya gitu, diem. Terus aku bilang, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Mulai deketin. Waduh, susah. Wong dekne itu, aku gak seneng. Wis pasti gak seneng. Wong aku hitam dia putih. Aku bilang, Tuhan dia langsung. Nah terus ada temanku yang tahu kalau aku mulai deketin. Gue mulai naksir yo. Aku bilang, ya kalau boleh. Dikasih tahu. Calon istriku, dia naksir kamu. Waduh jawabannya. Apa? Dia seneng aku. Wong ngireng. Dia emang mbak aku kelantang sih. Itu aku dengar loh. Dan ini, Sin, kalau kue seneng beda kelantang. Kelantang tahu? Gak tahu toh kue? Pakaian putih yang sudah mangkak, sudah kotor, itu di kalau dulu bukan baik clean, kalau dulu tuh disabun, terus gak boleh dicuci dulu, sabun dijemur. Sudah dijemur, dicuci dikasih sabun, dijemur lagi sampai putih. Kalau sekarang sih baik clean, gampang, etek. Dulu udah, lah aku bilang, aku ireng kon ngelantang. Loh, aku bilang Tuhan, dulu jodoh kayak gitu, nyakiti hati. Belum, sudah ditolak. Tuhan malah bilang, jangan sakit hati, salah. Kenapa Tuhan? Kamu harus terimanya positif, karena yang Tuhan beri itu pasti baik. Baiknya di mana? Kue hitam, dia putih. Kopi susu, sedap. Aku bilang, kue ini kok lucu-lucu wae, gurau wae aku minum. Kene sing ngalami setengah mati. Loh itu nyata. Saya ini putih putih terus kawin ku anaknya jadi bule. Ireng jadi kopi dewe no. Tapi kue tak kasih dia putih, anakmu lumayan memperbaiki keturunan. Bayangin saudara, Tuhan tuh suka gurau. Seneng Tuhan tuh. Jadi santai aja kamu cuma bilang, cuma kamu harus berdoanya begini, Tuhan berikan aku supaya ngerti jodohku siapa. Itu saja. Jangan tanya mana sih Tuhan. Enggak bakar murni. Iin sendiri anakku juga tak ajari gitu. Sudah. Jangan pacaran boleh aku bilang itu. Tapi jangan menentukan jodoh. Loh, pacaran tuh, tapi dalam batas yang tertentu. Tidak apa-apa, tidak ada orang seneng bekue, terima wae. Tapi jangan ditetapkan. Tanya Tuhan, yang mana Tuhan? Nah ini ya gitu, 5 orang. Kalau PG itu 6 orang, IIN 1, laki 5. Bayangin saudara, tiap hari mesti rombongannya siji. Perempuan, laki 5. Ada 2 orang yang ekstrim sampai ngotot. Pokoknya tak jaluk iin, tak minta. Datang ke Bandung. Ngomong ke aku. Pak, berdoa dong Pak. Tuhan sudah ngomong belum? Iin jodohku. Aku bilang, belum ngomong. Kalau sudah ngomong ya tak terima. Lah belum ngomong ya rento. Balik ngoholan. Yang satu antik meneh. Saya ini jadi direktur.
Aku waktu di Holland tidur di rumah dia. Kos, terus pelayanan persekutuan. Bajuku dicolong, dicuri satu. Hem panjangnya aku bilang, gak tahu udah hilang. Aku itu orang memang gak pernah ngurusi gitu. Satu saat Iin persekutuan aku sudah pulang, dia bilang, loh Roy, kowe kok pakai baju persis punya bapakku. Dia bilang, ya memangnya punya bapakmu. Loh kenapa? Loh kowe nyuri ya? Iya. Kenapa? Karena tak imani. Kamu punyaku. Kurang ajar. Saya gini jadi direktur ya ketemu aku bilang, Om inget aku Om. Kok nyuri bajuku tak? Iya. Ternyata tidak punya aku ya Om, Iin punya orang lain. Jadi lalu Tuhan pada satu saat ngomong sama Iin, itu loh Iin jodohmu loh. Jadi jangan kamu pusing-pusing, tunggu ada waktunya. Nanti kalau sudah ditunjukin, kamu pasti bukan seneng tapi malah aduh Tuhan. Makanya sudah, jangan tanya, bilang aja, Tuhan tuntun aku, paksao, supaya aku sampai ke tempat yang kau kehendaki. Wes ngono wae, ndak usah milih-milih. Nanti milih-milih, kowe ndak tahu apa yang akan terjadi.